berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Selanjutnya untuk kita memulai ibadah kita di sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Kalau Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk melakukan estaf terakhir sebelum UTS ya Bapak. Kiranya Kau memberkati rangkaian estaf hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau memberkati setiap pelayan yang terlibat di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Kita pasti mau ya Pak ya teman baik untuk jadi support system kita, apalagi kalau bisa saling mendukung dan mendoakan kita juga. Sama seperti pujian kita kali ini, yaitu roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
Saya percaya kalau Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan perlindungan di setiap langkah yang kita hadapi. Sebelum kita mau mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman yang akan dibawakan nanti, kita mau siapkan hati kita lewat lagu Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
sembah, Yesusku, Rajaku, selamanya ku menyembahmu, Pada Kak Erwin, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Sydney. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar jelas, Kak. Oke, ya. Ya, karena tema kita hari ini adalah bicara soal sahabat. Nah, saya nggak bisa lihat sahabat-sahabat saya di sini karena mukanya rata-rata semuanya sama, huruf semua di sini. Oke, ya buat teman-teman yang bisa dan oke untuk on cam, boleh dong on cam. Untuk kasihan Kak Siti tadi ngomong sama siapa gitu ya. Cuma kelihatan Kak Welin, Kak Yosua gitu yang lainnya ya. Tapi kalau memang karena jaringan, sinyal dan sebagainya, oke lah off cam enggak apa-apa gitu ya. Oke. Coba dilihat dulu sebelah sama sebelah itu. Ini muka-muka sahabat baik atau enggak? Coba dilihat dulu. Coba dilihat yang sebelah, yang atas sama yang bawah. Coba dilihat ini sahabat baik atau enggak nih. Oke, ya. Dan saya minta sebentar aja, coba on mic. Ayo, teman-teman semuanya on mic dong. Saya mau menyapa sahabat-sahabat saya di staff ini yang luar biasa. Ya. Yuk silakan on mic. Ketika saya teriak shalom, teman-teman menjawabnya yuhu, gitu ya. 2, 3 shalom. Yuhu. Belum semuanya shalom. Yuhu. Yuhu. Yuhunya sambil kepalanya lebih deketin ke kamera sambil yuhu, gitu. Coba ya. Yuk 1, 2, 3 shalom. Yuhu. Oke ya. Ini bukan sesi kelas outbound online gitu ya, karena saya terbiasa begitu, kelas ice breaking begitu, jadi kelewatan nanti bukan mau bicara soal sahabat. Oke, ya teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sore ini kami rindu mengerti isi hati Tuhan, bagaimana kami harus menjadi orang yang menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat yang baik di tengah situasi dan kondisi dunia yang semakin tidak pasti, di tengah situasi yang orang mulai banyak egois, kanan kiri mulai nggak banyak peduli, tapi kami dituntut mengasihi seperti Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tulus. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sore ini kami mau dengar apa yang dunia tidak bisa berikan, dan kami terima dengan iman dan ucapan syukur bahwa kami tidak hanya berani untuk merenungkan dan mendengarkan, tapi kami akan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, berkati provider, berkati sinyal, berkati jaringan, semuanya di masing-masing kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu sampai ke dalam lubuk hati kami, jiwa kami, roh kami dengan kuat Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, saya mohon izin dulu untuk share screen. Apakah saya sudah dikasih izin untuk share screen? Oke. Oke, apakah share screen-nya terlihat dengan jelas? Teman-teman, share screen-nya terlihat dengan jelas? Oke ya. Oke. Baik, sebentar, mohon maaf. Sebentar. Wait, oke, thank you. Ya, sore ini saya dikasih judul sama Kakak Esther 2-3 minggu yang lalu tentang ini. Kau temanku, ku temanmu, ya seperti mentega dan roti.
bagaimana kita menjalin persahabatan yang baik. Coba dilihat lagi itu layarmu yang sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawahmu. Nah, ini model mentega atau roti yang masih segar nih, atau yang sudah basi? Coba lihat baik-baik temanmu ya. Oke. Nah, teman-teman, bicara soal persahabatan, ini dari KBBI, persahabatan itu ada dua hal. Bicara soal persahabatan, definisinya yaitu perhubungan, perihal bersahabat dan perhubungan selaku sahabat. Contohnya adalah persahabatan kedua orang itu telah berjalan bertahun-tahun. Ini perihal bersahabat, ya, persoalan bersahabat, proses bersahabat, perhubungan selaku sahabat. Jadi ada kondisi yang saling berhubungan. Jadi orang itu sudah menjalin hubungan bersahabat bertahun-tahun. Dan yang kedua adalah perihal yang tidak bersifat persaingan. Ya, bicara soal pertandingan. Pertandingan itu sepertinya persaingan, tapi ada kata setelahnya itu pertandingan persahabatan. Perihal yang justru dari kata persaingan, tapi sifatnya tidak bersaing ketika ditaruhlah ada kata persahabatan. Ya. Nah, kita mau lihat teman-teman hari ini ayatnya yang diberikan 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 13. Mari kita baca sama-sama. Ayatnya di screen sudah ada. Saya minta cowok baca ayat yang genap, ya. Cowok baca ayat yang genap, nanti cewek baca ayat yang ganjil, ya. Oke. 1 Timotius 4, 10, 13 nanti layar berikutnya sampai yang ayat berikutnya. Silakan open mic, makanya silakan open mic nih teman-teman, open mic dong, ya, open mic. Ini acaranya kita, ini acaranya staff, bukan acaranya saya. Jadi ini hak kalian dan ini kewajiban kita semua untuk open mic dan aktif, ya. Oke, 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 mulai. Silakan cowok, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oke, yang cewek, yuk. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Oke, lanjut. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesetiaanmu. Lanjut. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Yuk, lanjut. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan yang penetua. Yuk. Lanjut. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata pada semua orang. Sama-sama, 16, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, dan berbuat demikian, kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Oke, teman-teman. Yuk, masih tetap on mic ya, yang mau on mic. Nah, menurut teman-teman nih, bicara soal sahabat. Jadi background-nya begini teman-teman. Paulus sebagai bapak rohaninya Timotius dalam surat ini mengingatkan Timotius anak rohaninya ya, bahwa dia itu kan sudah dirilis untuk menjangkau banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Timotius diutus untuk menginjili. Artinya Timotius akan ketemu dengan orang-orang, jemaat-jemaat, dan orang-orang yang mungkin belum percaya yang akan dia injili. Nah, Paulus itu ngingetin itu loh, bahwa nanti ketika dia melayani itu justru akan muncul kemurtatan, kemunduran iman terhadap Kristus, dan ketidakberanian orang untuk hidup benar sesuai dengan Alkitab. Bahkan di gereja, di jemaat pada waktu
Timotius itu ada dan melayani, itu pun mulai terjadi hal seperti itu. Di dalam gereja akan ada orang-orang yang aktif, hamba-hamba Tuhan yang aktif melayani, pun mulai murtad. Murtad bukan berarti langsung keluar dari gereja, tidak jadi orang Kristen, bukan. Tetapi mulai justru mengajarkan ajaran-ajaran yang salib itu kurang. Karya Yesus di kayu salib itu kurang gitu. Ajaran-ajaran mulai nggak sehat, mulai sesat, dan mulai palsu. Dan justru banyak orang yang percaya akan gagal untuk mengasihi kebenaran dan justru gagal melawan dosa. Ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah itu masuk. Nah, ini tantangan tersendiri buat Timotius ketika dia harus ada di dalam tengah-tengah jemaat dan situasi pelayanan yang seperti itu. Nah, arahan Paulus seperti yang saya bold tadi di ayat yang ke-12 saya bold itu, arahan dia adalah supaya Timotius itu jadi teladan. Nah, highlight saya hari ini adalah kalau kita mau menjalin persahabatan yang baik, itu harus dimulai, misalnya ini terus terang dari kita. Kita akan ketemu, kita akan menemukan kesulitan, kita akan cari sahabat yang bagus menurut kita. Itu akan kesulitan sekali. Kalau kita nggak menemukannya, mulailah dari diri kita dulu. Gimana caranya? Cerdas memilih sahabat. Faktor apa saja yang membuat persahabatan itu berhasil? Dan berapa banyak faktor itu ada dalam dirimu? Yuk, silahkan on mic. Siapa? Yuk, ini orang anak-anak teknik nih pinter-pinter nih, jadi biasanya rebutan. Yuk, come on. Siapa yang mau duluan? Ngobrol. Ayo open mic-nya. Nanti dapat door prize dari Kak Sydney. Nggak tahu door prize-nya apa. Ayo, ini acara kalian, silakan berbicara. Mahasiswa kan biasanya vokal-vokal nih, apalagi orang-orang teknik. Vokal banget. Yuk. Come on. Kalau dari aku deh, Kak, aku mulai duluan. Oke, iya. Kasih nih. Kalau menurutku, cerdas memilih sahabat tuh dalam artian dimana cari sahabat yang kita bisa jadi diri kita sendiri gitu, nggak yang harus kita menyesuaikan dengan dia atau jadi makanya jadi bikin diri kita jadi orang lain gitu, terlalu maksain yang nggak maksain. Kepribadian ganda gitu. Soalnya kan kadang belakangan itu ada yang kayak circle-circlean terus mau masuk circle-nya dia tapi harus ada standar tertentu nih Kak yang kayak gitu. Ada password-nya ya. Wah, ngeri kali. Oke, terus faktor apa saja kira-kira yang membuat persahabatan itu berhasil, Sydney? Yang di maintain dua arah. Karena yang orang teknik bicara maintain. Enggak, karena yang aku rasain, aku punya sahabat dari kecil, tapi kalau misalnya cuman aku doang yang nge-reach, nanti kayak kita sama-sama nggak kontak gitu loh, terus kayak udah longgar aja itu persahabatannya. Iya. Iya, tapi BTW Kak Sydney, saya memang jarang dengar maintenance itu di PMK lain kecuali hari ini di teknik ya. Itu pas ya, maintenance. Oke, maintenance dua arah, keren lagi. Terus kira-kira berapa banyak faktor keberhasilan itu ada dalam diri Kak Sydney? Ayo, ini bukan soal sombong tapi jujur aja. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau dari aku mungkin 70%. Wow. Keren. 70%. Oke, yuk aku mau dengar yang lain. Kelvin, go. Come on. Open your mic. Oke. Yuk. Langsung saja. Oh ya, kalau menurutku cerdas memilih sahabat itu ya bagaimana ya? Jadi kita itu bisa dibilangnya, bisa memilih gitu loh, bisa melihat karakter orang itu sih. Misalnya, lihat karakter orang ya. Iya. Oke. Jadi apakah karakter itu cocok itu dengan kita atau misalnya yang bisa membawa dampak positif atau enggak gitu sih. Berdampak atau tidak ya, berdampak positif maksudnya ya. Iya. Oke, terus itu masuk nomor 2 nggak itu? Atau itu masih nomor 1? Masih nomor 1 sih Kak. Oke, nomor 2 silakan. Nomor 2 itu faktor-faktornya berarti itu sih maksudnya saling percaya juga sih, maksudnya saling percaya apakah maksudnya itu bisa sama kayak tadi itu sih, sama kayak yang Sydney tadi itu menjaga menjaga keharmonisan itu sih, misalnya
biasa kan kita kan bisa kalau misalnya nggak saling percaya kan bisa cekcok di tengah jalan gitu sih Kak. Oke, kayak ya saling percaya ya, trust. Artinya proses untuk trust itu ya tadi itu ya kayak Sydney bilang maintenance. Saya dapat insight hari ini tentang maintenance, asik juga ini. Oke, ya nomor 3 apa, Kelvin? Sekitar 75% sih Kak. Iya, 5% di atas ini. Oke, keren. Yo, aku pilih. Who's next? Nicholas Stanley, come on. Open your mic, bro. Halo, Kak. Hai, come on. Oke, nomor 1 ya, Kak. Bagaimana cerdas memilih sahabat? Mungkin yang ini lebih teknis ya, Kak. Lebih teknis. Bisa ngebedain mana yang nyari kita cuma untuk karena alasan pengen dibantu aja, mana yang emang ingin kenalan dan dekat dengan kita gitu, Kak. Oke, wah ini dalam ini. Ini udah ini perasaan masuk di situ ya. Oke lah, bukan baper tapi perasaannya masuk gitu loh maksudnya. Oke, thank you. Lanjut, Nicholas. Nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 2 Kak, berani poking ya Kak. Apa ya? Berani apa ya? Membuka kelemahan atau saling gimana ya Kak? Kalau biasa sama teman-teman tuh santai aja kalau kasar-kasaran gitu Kak. Tapi jadi kita tahu kelemahan mereka, mereka tahu kelemahan kita gitu Kak. Open gitu? Open ya, sama kayak teman-teman ya, kayak Kak Calvin dengan Sydney percaya gitu juga Kak. Oke. Nomor 3. Setelah itu aku mungkin 60% aja Kak, nggak terlalu pede. 60% ya, oke. Yuk, satu lagi deh, satu lagi. Kira-kira siapa ya? Nah, inilah yang menghubungi saya saja deh. Ayo, Esther. Kau, Esther. Silakan, Esther. Oke, Kak. Jadi yang pertama, bagaimana cerdas memilih sahabat? Menurut aku tuh, langkah pertamanya itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Artinya kayak sebelum kita komunikasi ke orang lain, kita harus tanyakan dulu kepada diri kita ini orangnya kayak gimana sih gitu kan. Nggak semua orang itu bisa masuk ke komunikasi kita gitu. Contohnya saya sendiri gitu kayak orangnya sebenarnya nggak kasar, cuman kayak logatnya atau ngomongnya nggak semua orang bisa. Kayak mungkin terkejut ya kalau sebagian teman di sini kayak semua tuh nggak semua circle tuh bisa masuk ke candaan komunikasi saya gitu. Jadi saya juga harus memikirkan itu gitu, kecocokan saya dengan orang lain. Terus cerdasnya itu sih sesuai dengan diri kita sendiri. Terus faktor apa yang membuat persahabatan itu baik dan berhasil? Menurut aku tuh yang pertama itu selalu ada gitu ya. Karena kalau misalnya orang-orang tuh justru terkadang katanya tuh sahabat justru lebih sering selalu ada daripada keluarga gitu ya. Nah jadi kayak aku ya punya sahabat, kalau ada masalah tuh terkadang yang aku ceritakan masalahku tuh pasti sahabatku pertama gitu. Jadi dia selalu ada, aku juga selalu ada buat dia. Jadi ya berhasil gitu, nggak ada kerenggangan di antara kita. Oke. Wow. Nomor 3. Nomor 3. Yang tadi ya, kita udah saling tahu, saling kenal, tahu apa kelebihan, apa kekurangan, bisa memaklumin gitu, dan kita pun harapannya bisa dimaklumin oleh sahabat kita gitu. Terus yang ketiga, berapa banyak faktor itu dalam dirimu? Mungkin 75% ya. Saya harus survei juga ke sahabat saya. Orang-orang teknik suka dengan survei, biasanya kan begitu. Sebelum ambil keputusan, ya ini kontranya oke tidak, kita survei dulu, toh, gitu kan. Kekuatan beton itu berapa? Wah, harus dites dulu, disurvei dulu. Oke, thank you teman-teman. Ya, teman-teman semua silakan kasih reaction tepuk tangan atau jempol atau
apa namanya, kemeriahan apa itu ya, pokoknya yang asik itu, kasih ke teman-teman yang sudah kasih pendapat, kasih reaction jempol atau tepuk tangannya ya, silakan, thank you. Nah, ya kita asik nih ya, asiknya online itu kadang-kadang begini, jadi kita bisa aktif. Ini sekali lagi saya ingetin teman-teman, kita ini kan temanya sahabat, jadi rules-nya itu adalah kita semua aktif ya. Ini acara kita, jadi kita semua boleh berpendapat, silakan ngomong. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita itu belajar sama-sama untuk menjadi sahabat yang baik, atau bagaimana kita memulai satu persahabatan yang baik gitu. Itu penting banget buat kita di hari-hari ini ya. Oke. Saya mau tekankan lagi di ayat yang ke-12 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Titik poinnya di sini adalah jadilah teladan. Untuk kita bisa melakukan yang namanya membuat persahabatan, hubungan, relasi, relationship itu yang baik, mulailah dari diri kita, jadilah teladan. Ya, jadilah teladan. Paulus ngerti banget siapa Timotius. Kalau kita sedikit belajar soal Timotius, ini Timotius cukup menjadi anak muda yang tumbuh tanpa figur seorang ayah. Nah, pelayanan Bang Erwin itu adalah ini Bang Erwin hadir sore hari ini bersama Kak Philip, ya. Dia seorang guru SMA, nanti dia akan kesaksian sedikit. Nanti dia akan cerita bagaimana dia menghandle sebuah komunitas yang cukup keren di Kota Salatiga, dan dia sedang coba komunitas anak-anak muda di Kota Jogja. Jadi nanti kita akan dengarkan kesaksian yang sedikit, dan kiranya itu jadi berkat buat kita. Jadilah teladan. Bagaimana kita membuatnya itu. Nah, Timotius itu, Bang Erin itu aktif di kegerakan soal anak-anak cowok, khususnya pelayanan anak cowok. Nah, kebanyakan anak cowok yang kami layani, itu figur bapaknya itu rusak. Bapaknya ada di rumah, hadir, tapi tidak hadir. Tidak berfungsi, tidak menganggap, ya kayak gitulah. Nah, penyebab kebanyakan remaja nakal, remaja nggak suka di rumah, itu karena apa? Karena ketidakberfungsian seorang ayah. Ya, boleh dikatakan bahwa ketidakadaan seorang ayah. Ketidakadaan itu bukan berarti bapak tidak dari rumah atau bapak meninggal, bukan. Tetapi kadang-kadang lebih ke hatinya, hidupnya, spiritnya itu nggak ada buat keluarga, nggak ada buat anak. Jadi ada satu statement dari Ed Cole, dia bilang begini, ketidakadaan seorang ayah itu kutuk. Itu adalah sebuah kutuk. Gitu ya. Nah, kita belajar untuk menjadi teladan. Nah, apa sih maksudnya teladan? Apa yang bisa kita lakukan dengan teladan? Ada 3 hal saja sore ini, cepat. Ya, bagaimana kita belajar untuk menjadi teladan supaya kita bisa membangun, memaintain tadi bahasanya Sydney, itu persahabatan yang baik. Yang pertama, acceptance of others. Penerimaan. Ya, benar-benar menerima. Nah, menerima yang seperti apa maksudnya? Ya menerima. Ya, menerima apa Bang? Ya menerima itu ini. Dalam perkataanmu, itu ayatnya tadi, ya, dalam perkataanmu, dalam tingkahmu. Menerima sahabat kita itu apa adanya, bukan ada apanya. Bedakan. Ya, cowok-cowok, ya, Bang Erwin ingetin nih, I warn you. Kalau menjalin sahabat, apalagi sama saudara-saudari perempuan, ya, bersahabatlah apa adanya, jangan ada apanya. Kalau mau ada apanya, silakan konsultasi sama staf di kantor, ya PMKT itu ada guru-guru, ada kakak-kakak mentor yang siap mendampingimu di situ ya. Terimalah dia. Perkataanmu dan tingkah lakumu itu benar-benar sama, menerima dia. Seperti Kristus menerima kita, kita harus terima orang itu. Kita harus terima satu dengan yang lain. Kristus itu menerima kita, kita yang brengsek, kita yang tukang ngibul, kita yang berdosa, kita yang sampah. Tuhan itu terima kita apa adanya. Dia nggak lihat, Tuhan nggak terima kita karena kita keren, karena IPK kita 4,01 gitu, enggak. Tuhan nggak terima kita karena kita pelayanan di staff begini ya, mati-matian, buah puasa 3 hari 3 malam gitu, supaya yang hadir malam hari ini ada 3.000 mahasiswa hadir. Misalnya seperti itu,
bukan. Tuhan tuh terima kita apa adanya. Jadi, yuk penerimaan seperti itulah yang kiranya teman-teman mulai belajar lakukan untuk menerima teman-teman yang kita yang lain. Itulah bagaimana cara kita membangun persahabatan yang baik. Dalam hal kita menjadi teladan. Teladan yang bisa dilihat dari kita itu apa? Oh, kalau Esther itu orangnya, acceptance-nya keren. Oh, kalau Yosua, Videsra itu orangnya keren. Dia acceptance, dia terima orang. Siapapun yang anak-anak di pelayanan PMKT itu orang-orang yang terkenal akan acceptance-nya tuh asik gitu loh, menerima apa adanya. Jadi asik untuk diajak berteman, jadi asik untuk diajak ngobrol, jadi asik untuk diajak curhat. Nggak seperti ember bocor gitu loh. Kita curhat malah bocorin kemana-mana, enggak. Seperti Kristus terima kita harus terima teman-teman kita yang lain. Karena itu akan membawa kehormatan, sukacita di hadapan Tuhan. Jadi teladannya kalau kita mau menjalin persahabatan yang baik adalah penerimaan. Kita harus belajar tentang penerimaan. Seperti Kristus menerima kita padanya, kita terima. Ya. Kita benci dosanya, tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Karena satu nyawa itu berharga di mata Tuhan. Oh, luar biasa. Ya, oke. Nah, bicara soal teladan, Howard Hendricks bicara gini, you can impress people from a distance, but you can only impact them up close. Sahabat itu bukan jauh, tidak tersentuh, gitu, bukan. Kalau kita hanya sekedar mau impress orang, membuat orang terkesan, ya sudah, kamu bisa membuat orang terkesan dari jauh. Dari TikTok aja kamu bisa buat orang terkesan. Dari Reels Instagram aja kamu bisa membuat orang terkesan. Tapi kalau engkau ingin membuat hidupmu itu menjadi dampak, you impact them, kamu harus dekat dengan dia, sahabat. Di slide saya terakhir nanti adalah Amsal 17:17 ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi impact ketika mereka tidak dekat dengan kita? Kita harus dekat. Nah, ketika kita dekat, ya acceptance lah. Kita belajar kok. Mungkin ada sesuatu yang memang nggak suka dari diri kita yang tidak bisa terima gitu. Tapi ayolah, Tuhan sudah terima kita. Bukan berarti kita terus bermuka dua gitu. No. Kita berproses kok. Yang namanya sahabat itu di satu sisi aku tahu kok sahabatku tuh nggak suka kalau aku gini-gini. Dari di sisinya dia juga akan bilang, sahabatku tuh tahu kok sebetulnya bahwa aku tuh harus gini. Jadi pada akhirnya ketika penerimaan itu justru akan membuat orang itu banyak berubah. Satu pelayanan anak muda, cowok-cowok, pernah kami diizinkan Tuhan dalam situasi camp, itu ada satu anak pang, do you know pangker tuh, yang di perempatan ngamen, rambutnya berdiri nantang Tuhan, begitu pakaiannya hitam-hitam semua, ada rantai anjing di sakunya, rantai anjing 3 kilo gitu loh, terus tuh anting-antingnya ring baut ban 19 gitu loh, ukuran 19 jadi sampai seperti itu tuh ya. Tuhan izinkan ketika camp itu dia ikut camp, dia bertobat ngalami Tuhan. Kenapa dia sampai ikut di gangster seperti itu? Ya karena di rumah papahnya, mamahnya tidak bisa jadi figur gitu. Justru teman-teman di geng itu nerima dia apa adanya. Nah ini kadang-kadang kita yang harus berbesar hati, kita kalah dengan gangster itu, dengan circle yang aneh-aneh yang kita lihat aneh gitu. Tapi justru di dalam mereka itu seringkali penerimaannya kuat. Nah dia belajar berproses ini. Dia pernah nggak ketemu lagi sama kita karena merasa bahwa di kelompoknya Bang Erwin gengsinya tinggi dan sebagainya. Tapi berproses. Hari ini kalau kalian searching di Facebook atas nama Dian Sialagan, itu salah satu anak yang Tuhan izinkan bertobat, mengalami kasih karunia Tuhan. Dia dulu pengamen anak pangker di perempatan Gejayan. Hari ini dia pelayanannya tulisannya gitu, street ministry. Dia ada di Bali. Aku dulu dari Kubangan Lumpur seperti itu, aku akan kembali ke sana bawa teman-teman Kubangan. You can impress people from a distance, but you can only impact them. Terima orang itu apa adanya. Ya. Yang kedua kita harus punya empati. Ya, kita harus punya empati.
Empati itu apa sih teman-teman? Empati itu kita empati itu kurang 15 menit ya. Siap. Aku cepat. Empati itu adalah kita mencoba merasakan kesusahan orang itu. Kita mencoba merasakan kesusahan orang itu. Itu yang namanya empati. Jadi kita itu bisa merasakan dan kita bisa turut turut sama-sama susah, sama-sama senang dan sebagainya. Tapi lah gitu. Kita bisa merasakan sehingga kita bisa paling tidak tahu rasanya begitu. Jadi tidak muncul penghakiman. Ya. Penerimaan atau empati. Hari-hari ini anak-anak muda ini terserang yang namanya ini mental health. Ya, mental health. Bagaimana maksudnya mental health? Hari ini kita harus belajar soal empati, teman-teman. Ada anak-anak muda yang tidak mengerti, bahkan sampai parahnya seperti ini. Ada pasangan anak muda, ini sampai dia itu upload di YouTube. Lucu ya, kumpul kebo, sukanya itu traveling, dia sama pacarnya, sukanya traveling, tidur bareng kalau traveler, terus dia membuat video tentang tempat-tempat yang dia tuju. Tempat yang dia tuju, dia buat video, terus dia upload di YouTube. Awalnya kita tahu bahwa mereka ini belum nikah. Terus intinya tiba-tiba ada cerita di YouTube, mereka tuh ngomong di YouTube. Jadi intinya mereka ya akhirnya kumpul kebo, hamillah secara. Nah, satu hal yang parah adalah hari ini waktu itu dia ngomong bahwa MBA adalah kehendak Tuhan. Nah, ini. Saya bicara soal empati ini, teman-teman kita harus hati-hati. Dunia anak muda hari-hari ini sedang diserang banyak. Ya, sedang diserang yang seperti ini. Ya, insecurity, body shaming. Hari ini cewek itu dituntut sekali yang namanya standar dunia tentang kecantikan. Kalau kamu nggak berat badanmu ideal, kalau kamu nggak langsing, itu kamu bukan wanita ideal. Atau paling parah, kamu bukan wanita. Ini mental health. Terus terpengaruh kalian dengan TikTok, dengan Reels, dengan HP di tangan, itu membukakan banyak hal dan itu mempengaruhi kita. Banyak orang, anak-anak muda, terkena mental health yang seperti ini. Insecurity, nggak nyaman. Kalau di cowok apa sih masalahnya? Kalau di cowok bicara apa? Standar kesuksesan menurut dunia. Wih, ada omongan orang di medsos ini. Dibandingkan, kalau kamu umur 25 tahun, cowok, kalau belum punya uang sekian ratus juta di rekeningmu, engkau bukan cowok. Wah, lah terus apa kalau bukan cowok? Dan banyak anak-anak cowok terkena seperti ini. Ya, apalagi mental health, flexing, flexing. Pamer gaya hidup. Ya, yang baru rame hari-hari ini, gitu ya. Dia lihat kaos t-shirt harga 300 juta dia pegang-pegang, murah sekali, gitu. Flexing, 300 juta hanya t-shirt. Ngerikan. Ya, gambar diri. Nah, bagaimana kita harus bisa menerima teman-teman kita yang punya seperti ini. Sampai hari ini Bang Erwin masih melayani satu orang dengan satu kasus, dia itu anaknya OCD. OCD itu, teman-teman tahu, OCD itu begini. OCD itu, kalau Bang Erwin ajak orang ini pergi, di jalan nih, lagi di motor boncengan gitu. Terus tiba-tiba Bang Erwin tanya, tadi kompor udah lu matiin belum? Dia itu sampai nanti ke tempat kami mau pergi ke tujuan, dia tuh sampai dipikir, tadi udah belum ya, kompor tadi udah, kamu itu bisa sampai nangis, itu bisa sampai berbeban berat. Itu OCD, penyembuhannya. Sampai hari ini ya Bang Erwin hanya sabar, karena aku juga bukan orang medis, tapi sudah ada penanganan medisnya. Bagiannya yang deketin, gak gampang untuk orang seperti ini. Nah, saya kasih waktu buat Kak Philip 5 until 7 minutes ya. Silakan kesaksian, ini Kak Philip punya komunitas bagaimana berempati di sana supaya bisa nanti Kak Philip kesaksian. Silakan Kak Philip, sebentar saya stop share dulu biar bisa. Oke. 5 menit betul ya Bang? Ya? 5 menit betul ya? Ya, 5 menit. Nah, soalnya aku sudah dikode sama host. Ya, nanti protesnya jangan ke saya ya teman-teman, ke Bang Erwin, tetap. Oke. Oke, halo semuanya. Nama aku Philip Perdana, biasa dipanggil Philip. Aku dimentori oleh Bang Erwin, makanya diseret kemari. Ya, kalau kalian ada dalam mentoring, kalian akan tahu lah ya maksudku.
Tapi gitulah. Jadi tadi Bang Erwin bilang cerita soal komunitas yang kamu ada di sana gitu. Ya, aku punya beberapa cerita. Ini cerita doang ya. Aku tidak bertujuan untuk membawa ke satu cara pikir tertentu, tapi kalian ya being inspired aja maybe gitu dari cerita-cerita ini. Nah, ini cerita sederhana, tapi aku suka banget sama cerita-cerita ini. Jadi aku di sebuah komunitas yang ada banyak komunitas di dalam komunitas kami, jadi kayak nge-circle gitu. Kami ada di komunitas di Kota Salatiga, pusatnya, yang di sana aku bertumbuh bareng. Aku punya satu sahabat yang aku benar-benar bertumbuh bareng sama dia. Dia cowok. Terus kami karena kami diajari yang namanya brother keeper, jadinya ya udah kami hubungan sahabat itu nggak cuma masalah hangout bareng, tapi kita ngingetin satu sama lain gitu. Jadi hubungan ini sangat dekat. Terus suatu hari dia telepon aku jam 11 malam, aku lagi edit video buat komunitas persekutuan doa. Namanya Jeremiah Generation BTW guys, kalau kalian mau cari di Instagram dari UKSW Salatiga. Aku lagi ngedit video, terus dia telepon. Lid, apa? Ini, aku to the point aja ya, aku lagi ada masalah. Oke, lagi ada masalah. Kenapa masalahnya? Terus dia cerita, jadi dia tuh ngontrak, dia sama keluarganya ngontrak di sebuah rumah. Terus malam hari itu setelah pertikaian panjang yang durasinya memang sudah bulanan, akhirnya mereka diusir dari rumah. Mereka dan seluruh barang-barang mereka dan satu keluarga. Dan telepon, Lip, aku diusir dari rumah, to the point aja. Aku tahu nih, kamu kan pernah cerita kamu punya rumah, kamu sama keluargamu punya rumah 2. Boleh nggak aku pinjem rumahmu? Jam 11 malam. Aku kalau ditelepon teman terus dia mau pinjem pinjem buku, pinjem ring light, pinjem apa gitu boleh lah. Jadi dia telepon pinjem rumah. Dan itu kayak gimana ya bro, bentar aku tanya papaku dulu ya gitu. Dia bilang, ya aku udah di depan rumahmu, aku biasanya juga ketemu papamu. Waduh. Itu emang dia lagi kondisi yang sangat tertekan gitulah. Dan aku telepon papaku akhirnya. Tadi Bang Edwin ngomong soal belas kasihan ya. Nah, aku belajar banget tuh dari papaku. Rumah ini membayarnya nyicil. Jadi kami punya rumah 2 bukan karena uangnya sisa terus kita ngapain ya beli rumah, nggak gitu. Jadi saya punya rumah, bayarnya nyicilnya barusan selesai, baru 3 minggu selesai kalau nggak salah. Terus itu mau dikasihin ke aku sama adekku buat kami tinggal bareng. Terus aku di situ tanya, Pak, ini ada yang mau pinjam rumah gini-gini. Papaku juga sangat kenal temanku ini. Terus papaku diem sebentar, dia bilang gini, oh ya udah, nanti biar suruh ketemu papa aja. Kayak, what? Bentar, ini kita pinjam rumah, aku ngabarin tuh maksudnya bukan mau bilang kalau sebaiknya kita pinjemin, tapi emang kita harus pinjemin gitu. Dan dia bilang, enggak apa-apa, ngomong aja sama papa gitu. Kami bukan dari keluarga yang crazy rich gitu guys, atau keluarga enggak gitu. Uang sakuku sepanjang kuliah setiap hari itu 20.000 rupiah. 20.000 rupiah hanya Senin sampai Jumat lagi. Nah itu uang sakuku kuliah tuh kayak gitu tuh. Itu kalau dikasih, papa mamaku sering kayak, oh kamu sudah dikasih uang saku kan kemarin, hari ini nggak usah, kayak hidup pakai apa aku hari ini gitu. Nah keluarga kami ya oke lah, tapi ini benar-benar aku mikir kan. Terus akhirnya aku bilang sama temanku ini, udah kamu ketemu sama papa aku deh. Ketemuanlah mereka dan akhirnya dia bilang, dan setelah pertemuan itu papaku ngabarin aku. Dia bilang gini, iya papa kasih dia ini izin buat tinggal di rumah. Oke. Sampai kapan? Ya, sampai dia dapat rumah lah. What the heck, sampai kapan itu? Terus aku tanya, kenapa kok papa kasih itu? Dan papaku jawab, ya kan kita punya. Dulu papa dapat rumah juga karena pemberian seseorang, kenapa sekarang kita nggak ngasih seseorang? Gitu.
Kenapa kita nggak ngasih ke seseorang? Dan itu benar-benar ngajarin aku banget soal belas kasihan. Kalau cuma masalah ngasih barang-barang yang masih oke, masih murah gitu ya, aku mungkin masih bisa. Tapi papaku tuh ngajarin banget buat yuk belajar untuk kasih belas kasihan ke orang lain. Dan dia tinggal di sana 2 tahun, nggak bayar ke papaku, nggak ditarikin juga sama papaku. Setelah 2 tahun akhirnya keluarga mereka jadi lebih baik. Ini saking parahnya sampai papa mamahnya bercerai di tengah dia tinggal di rumah itu, terus kacau gitulah. Tapi setelah 2 tahun itu banyak pemulihan terjadi. Sekarang dia udah dapat pekerjaan yang gajinya tuh berkali-kali lipat di atasku gitulah. Keren, dia seorang desainer, terus papa mamahnya bersatu lagi somehow, terus adiknya sekarang jadi perawat, lulus dari UPH tahun lalu. Dan that's amazing banget. Aku cuma bayangin gimana kalau waktu itu papaku bilang enggak. Dan itu ngajarin aku banget bahwa Tuhan tuh bisa pakai siapa aja. Pertanyaan kalau Tuhan pakai kita mau pakai sama dia enggak? Dan dari situ aku juga belajar untuk hidup bagi orang lain. Benar-benar hidup bagi orang lain. Selebihnya ada banyak cerita banget. Aku nggak bisa ceritain karena waktunya terbatas itu. Selebihnya aku ngalamin banyak banget. Dibantu oleh banyak teman. Hampir semua barang di kamarku tuh pemberian teman, dari koper, dari ring light, dari apalagi sih tas, macam-macam lah barang-barang di sini itu dikasih dari teman-teman karena kita hidup bareng gitu. Dan itu terjadi juga ketika kita bikin eventnya defisit, kekurangan uang. Ada satu temanku yang dia kasih 1.400.000 buat event ini tetap jalan. Setahun kemudian temanku ini keluarganya bangkrut dan dia harus pulang ke Lampung. Dia nggak punya uang buat balik lagi kuliah di UKSW di Salatiga. Akhirnya aku sama teman-teman jemput dia. Kita ketemu di Jakarta, kita culik dia ke UKSW dan bantu dia buat survive. Ada teman kami juga yang dia nggak bisa bayar kuliah. Bagi beberapa dari kalian mungkin kecil ya, bayarnya dia kekurangannya tuh 350.000. Mungkin bagi kalian kecil, tapi bagi kami itu kayak bayar pakai apa 350.000, ngamen yuk gitu. Nah, kita patungan buat bayarin dia biar dia bisa kuliah. Ketika aku yang kekurangan duit, teman-temanku juga ada buat aku. Aku pernah sampai saking terpuruknya aku pernah sampai teman-teman komselku tuh shift-shiftan ada di rumahku buat mereka tuh tetap menjaga aku baik-baik saja. Sebulan penuh mereka shift-shiftan kayak Senin ini, Selasa ini, Rabu ini. Karena waktu itu aku benar-benar ngalamin problem banget dan aku sangat-sangat terpuruk banget. Dan mereka ada segitunya buat aku. Aku ngalamin banyak hal padaku dan aku diajarin Tuhan untuk berbagi pada banyak orang. Jadi pertanyaannya bukan seberapa banyak yang udah kita dapat, tapi mau nggak sih kita berbagi apa yang kita dapat buat orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita, atau bahkan ketika kita nggak terlalu kenal sama dia, tapi kita tahu Tuhan dorong kita buat ngasih. Oke, Lid, potong. Oke, thank you ya. Thank you, luar biasa. Jadi itu Philip. Jadi teman-teman, sorry, aku sedikit balik. Oke. Jadi belas kasihan, berempati, berbelas kasihan itu mendorong mujizat terjadi. Begitu banyak cerita di Alkitab, Yesus itu memulai sebuah mujizat itu karena terdorong oleh belas kasihan. Kalau kau ingin melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, entah apapun, saya nggak peduli kau dari denominasi apa, tapi ini PMK, gitu ya. Artinya iman dan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, mujizat itu hal yang lumrah, gitu. Tapi bukan membuat kita jadi biasa, bukan. Tapi maksudnya gini, kalau kau ingin melihat mujizat terjadi di hidupmu, di kehidupan sahabatmu, mulailah bergerak dalam belas kasihan, seperti itu. Ya, kemudian, nah ini. Dengan belas kasihan, kita membuat kesedihan, penderitaan, kesusahan orang lain seperti kita sendiri yang mengalaminya. Sehingga dengan meringankan mereka, kita juga meringankan diri kita sendiri. Belas kasihan, ya, dalam kasih. Oke, terakhir, openness.
Teladan yang harus kita lakukan kalau kita mau menjalin persahabatan yang baik adalah keterbukaan. Ya, ada beberapa orang bilang keterbukaan awal dari pemulihan dan sebagainya. Tapi dengan keterbukaan itu seperti ini, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, engkau itu terbuka. Jadi orang itu memang benar-benar lihat engkau begini, hidupmu itu benar-benar mencerminkan kamu itu siapa, bukan muka ganda, bukan berkepribadian ganda. If you want to impress people, talk about your successes. Kalau hanya ingin membuat orang terkesan, ceritain aja keberhasilan-keberhasilan. Wah, orang akan, wow, keren. Yes, tapi kalau ingin impact people, bagikan kegagalan-kegagalanmu. Dan biarkan mereka melihatmu bersama dengan Tuhan, mampu melalui kegagalan-kegagalanmu, dan engkau akan naik bersama Tuhan, melampaui segala kegagalanmu, engkau akan menemukan pintu-pintu berkat di buka. Itu engkau akan mengimpact orang. Seperti itu. Ya, openness. Terakhir mungkin ini. Oke, slide 16. Nah, masih ada hubungannya dengan mental health. Hari-hari ini generasi kalian dibombardir dengan bagaimana hidup harus perfect. Ya, TikTok Reels itu menjadi satu hal yang benar-benar kita itu kebuka budaya dunia barat yang kita nggak pernah ngerti dengan detail, sekarang di open semuanya ngerti. Ya, gaya hidup ngawur, kita dibombardir, pamer body, pamer kenakalan, pamer kekuatan. Kalian pasti kan biasanya mesti bingung di situ. Ya kadang-kadang saya kadang-kadang bingung kalau ada orang baik di TikTok maupun di Reels itu kadang-kadang begini, my husband and my wife, itu jelas. Kata-kata itu tuh jelas, definisinya pun jelas gitu. Mereka lagi pergi berdua ke shopping mall ke apa gitu lah. Mereka melakukan sesuatu gitu. Atau mereka sedang, kadang-kadang kita jujur aja tuh, mereka suami istri menunjukkan satu sama lain saling mengasihi, kissing dan sebagainya. Tapi mereka jelas di situ ngomong my wife and my husband. Tapi ada satu hal lain dan banyak orang bilang begitu di TikTok yang harus mereka upload, my girlfriend and my boyfriend. Mereka hidup satu kamar walaupun mereka kuliah dan sebagainya. Mereka melakukan ini dan itu seperti mereka suami dan istri. Nah ini kalau ditanya dengan generasi kalian, oh boleh toh. Oh ternyata nggak nikah tapi hidup bersama nggak apa-apa toh. Yang penting nggak ngapa-ngapain deh, nggak saling melukai, nggak apa-apa toh. Terus ada satu saya pernah lihat di video itu, jadi begini, ada satu cowok, dia lagi video, pacarnya itu barusan melahirkan, Wah dia suka cita sekali, pacarnya itu lagi benar-benar dari ranjang melahirkan itu, kanan kirinya saudara-saudaranya, orang tuanya datang dan bersuka cita. Pacarnya itu lagi gendong bayinya itu sambil nangis terharu dan sebagainya gitu. Dan pria ini sedang bervideo, wah ini kejutan, amazing, dia bilang gitu. Terus dia bilang begini, ini amazing buat kami, tapi aku akan melakukan sesuatu hal yang lebih amazing lagi hari ini. Terus dia minta HP-nya dia itu dipegangin sama orang di sebelah, dia tolong pegang. Kemudian kelihatanlah di video itu bahwa dia sedang mendekati ranjang bersalin itu. Kemudian dia berlutut mengambil sesuatu dari sakunya, saku hoodie-nya gitu, terus kemudian ngeluarin sekotak dan pacarnya dia yang lagi ngedong bayi itu melihat itu sambil lebih terharu dan cowoknya itu membuka kotak itu adalah kotak cincin dan dia bilang begini, will you marry me? Wow. Dan semua orang happy. Wow. Kalau hari ini itu dikomparasikan dengan kita, PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, hidup dengan nilai-nilai Kristen. Akan ada banyak pertanyaan di era kalian. Boleh toh hamil dulu, baru nanti nikah. Boleh toh kumpul kebo. Hari ini saya perlihatkan di depan kalian, begitu banyak anak-anak di usia kalian, di generasi kalian yang berkata begini, ngapain Bang Erwin saya harus ke gereja? Oh serius? Apalagi kemarin, ya, GP, hujan deras, terus ada satu tante-tante itu, dia teriak-teriak dan hujan berhenti. Oh boleh dong, main gitar asik loh kalau punya kekuatan seperti itu. Kamu mau gimana? Ngomong gimana? Ya,
Saya kasih contoh narkoba. Hari-hari ini gaya hidup kerja di kota-kota besar hari ini, saya belum lihat itu di Jogja. Itu kerja, tekanan kerjanya tinggi. Saya punya saudara, dalam bulan lalu ketangkep polisi. Karena dia tuntutan kerjanya tinggi, dia harus sepertinya pressure-nya besar, seolah-olah tidak ada hari esok. Seolah-olah tidak ada waktu untuk istirahat. Besok sudah harus ketemu klien, besok harus sudah ketemu tamu, besok sudah harus presentasi dan sebagainya. Jadi dia cari obat penenang dan obat yang membuat fokus. Jam tidur kurang tapi bisa fokus, melek terus kerja keras. Akhirnya itu membuat ketagihan. Ya apa kalau bukan narkoba, apapun namanya. Sampai akhirnya dia ditangkap polisi. Foto terakhir, ya kita tahu lah siapa dia ini. Ya, financial scam. Hari ini bertambah banyak anak-anak muda. Begitu tergiur di usia muda, uangnya sudah sekian. Ternyata semuanya bohong. Ternyata semuanya dalam hal tidak benar. Kalau kau ingin persahabatanmu menyelamatkan nyawa, jiwa, pengertian, pertumbuhan rohani sahabatmu, dimulai dari mana? Engkau sendiri terbuka. Other people are going to find healing in your wounds. Your greatest life message and your most effective ministry will come out of your deepest hurt. Pengaruhmu justru akan terlihat. Pelayananmu justru akan lebih efektif. Hidupmu itu akan membawa message yang kuat sekali. Ketika itu engkau di dalam keterpurukanmu, dalam setiap luka-lukamu, engkau terbuka. Teman-temanmu bisa lihat engkau itu apa adanya. Dan mereka akan melihat engkau berjalan bersama dengan Tuhan, menyelesaikan setiap masalah. Dan engkau akan jadi panutan teladan. Terakhir, Amsal 17:17. Kalau engkau ingin menjaga persahabatan, jadilah seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaan. Mari kita berdoa. Hari ini kami tahu banyak hal yang membawa kami untuk gampang untuk menjadi egois, Tuhan. Hari ini gampang banyak hal membuat kami untuk peduli dengan diri kami sendiri. Apalagi dengan situasi kondisi kami mungkin terluka dengan teman, kami terluka dengan orang. Bahkan kami terluka dengan orang yang kami percayai. Sehingga kami tidak bisa bagaimana kami menjalin persahabatan dengan baik. Kami terluka, kami takut, kami insecure dengan itu. Ampuni kami, Tuhan. Hari ini seperti Kristus menerima kami apa adanya, kami belajar untuk terima mereka apa adanya. Kami belajar untuk berempati, berbelas kasihan. Karena berbelas kasihan itu titik awal mujizat terjadi. Dan ajar kami untuk berani terbuka. Mereka boleh melihat siapa kami apa adanya. Kami tidak akan tutupi kekurangan kami. Engkau tahu Tuhan bahwa ketidaksempurnaan kami itu sudah cukup untuk kasih karunia Tuhan menyempurnakan semuanya. Terima kasih berkati teman-teman PMKT. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mohon maaf Yosua kalau over limit. Thank you. Oke, makasih Kak Erwin buat firmannya. Tadi kalau aku bisa recap dikit. Kita tadi udah belajar ya kalau kita tuh perlu cerdas dalam memilih sahabat. Tadi ada 3 cara singkat. Yang pertama tentang acceptance, tentang penerimaan. Yang kedua tentang empati. Yang terakhir dan yang paling penting itu adalah tentang openness. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang tadi udah mendengarkan firman Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan nih tentang gimana sih caranya menjadi sahabat atau punya persahabatan yang baik. Boleh banget langsung ditanyain, bisa lewat kolom chat, bisa langsung open mic, atau raise hand juga nggak apa-apa biar kita bisa lihat. Adakah yang mau bertanya? Boleh. Nih ada Yosua. Ya. Ada Yosua tadi angkat tangan. Iya, Kak. Izin bertanya mungkin Kak Erwin. Mau tanya Kak, mungkin secara praktis gimana sih kita bisa menunjukkan bahwa kita menerima seorang sahabat kita, tapi kita tidak menolerir dosa yang mereka lakukan? Ini seperti itu, Pak. Oke.
Kamu kan kalau yang nama sahabat berarti kan kamu berproses kan, berproses dan itu take time, ya selalu take time. Dan sambil berproses sahabatmu pun tahu kok, maksudnya kamu tuh orangnya akan gimana. Jadi seorang sahabat itu justru akan ngerti gitu loh. Maksudnya gini, kalau Yosua ngomong sama aku, Bang Erwin, maaf ya, gue ngomong nih, gue nggak seneng nih, Bang Erwin ini khotbah lama kali sih. Udah khotbah lama nggak mendarat lagi, bingung. Ingat Bang, kita ini anak-anak muda, jangan khotbah panjang-panjang yang nggak jelas. Misalnya begitu. Nah karena aku kenal Joshua lama, aku kenal Joshua udah, oke bro, thank you, ya masukan. Jadi aku nggak perlu emosi gitu, harusnya begitu. Jadi ketika trust, seperti tadi beberapa teman ngomong trust, maintenance, dua arah, itu akhirnya ngerti. Kalau toh misalnya, karena kamu udah gemes banget ini, Bang Erwin, lu nggak asik ini kepanjangan lu khotbah gitu, bisa nggak apa-apa gitu, aku bisa, oh iya sorry ya maaf ya, oke aku nggak akan ulangi. Itu gini loh, kalau misalnya nih ya kayak tadi itu si siapa Esther kan kadang mungkin orang ngomong sedikit aja udah dikira dia marah kan gitu. Jadi maksudnya kadang logat, nada gitu. Jadi begini loh teman, kalau ada orang yang mungkin ngasih masukan, ada orang yang nada lembut, ada orang yang nada tinggi. Tapi kalau ngasih masukannya itu tajam, tapi fokus dan tepat, artinya orang itu peduli. Dia kalau nggak peduli sama kita, matilah kau terserah. Bener loh. Tapi kalau orang itu peduli, dia akan ngomong, apalagi dia sahabat, ngomong ya terus terang. Nggak suka, suka gitu. Gitu sih Yos, kalau aku. Biar nggak kelamaan juga. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak ada, aku boleh nanya nggak, Kak? Nih, agak spesifik pertanyaannya. Jadi, aku tuh punya sahabat, ada 2 orang, dan dia tuh, menemukan dirinya dia, gitu, quote unquote. Dia, pokoknya dia ngasih tahu ke aku gitu loh, kayak, Sip, kayaknya sekarang aku tahu aku tuh siapa yang kayak gitu. Terus ini tuh menjurus ke LGBT gitu Kak. Nah aku sebagai sahabatnya terkadang tuh aku bingung mau kasih support kayak gimana. Aku bingung memposisikan diriku gitu. Gitu Kak. Kalau dari Kak Erwin gimana Kak tanggapannya? Atau ada saran gitu? Aku sempat handle ada satu anak kuliah di Jogja. Jujur aku lepas dengan dia, dalam arti gini, aku terlepas, dia terlepas gitu. Dia terlibat di situ, dia dulu sudah dalam banget terlibat di LGBT, lesbi. Aduh, nangis gitu, rasanya tuh nangis gitu. Tapi aku mencoba terus untuk menjadi teman ngobrol, teman curhat dan sebagainya. Bagianku memang doa, dan saya hanya kadang-kadang hanya benar-benar menjadi pendengar. Karena dia apa? Sekalipun dia benar-benar ngaku bahwa dia itu seorang lesbi, dia itu pendoa syafaat. Lo gimana coba Besjan? Gue ngomong apa? Dia ngerti Alkitab, dia ngerti ayat. Kita khotbah juga dia nggak masuk. Bang Erwin, lebih enak pacaran sama cewek. Terus gue mau ngomong apa coba? Parah gitu. Tapi saya mendekat. Saya dekat ya udahlah. Apalagi tapi pasti ada waktu aku tertentu dia terpuruk. Karena yang aku tahu selama ini aku bersama-sama belajar dikasih kepercayaan Tuhan untuk menangani yang homo lesbi. Itu mereka itu tereksploitasi. Benar-benar tereksploitasi, hidupnya tegang, hidupnya nggak tenang. Kesenangannya itu hanya sementara. Ya hanya itu aja. Kan enak Bang kalau sama lesbi, nggak mungkin hamil. Itu yang lu cari Abang. Wah, parah deh. Tapi ya ada yang aku kasih contoh ini, aku lepas akhirnya. Aku lepas, maksudnya bukan aku yang ngelepasin gitu. Dia terus yang nggak mau kontak lagi. Tapi beberapa waktu yang aku masih doain dia gitu. Nggak tahu kasih karunia Tuhan lah. Tapi ada beberapa orang yang ada kecenderungan jatuh lagi di dunia homo. Ya saya intens gitu. Ada waktunya untuk tarik, ngomong, mendekati, listen sebagai seorang brother keeper. Tapi ada waktu-waktunya saya harus konfront. Kalau itu sudah ranahnya ke arah langsung lebih dia jatuh lagi ke dosa yang lama, saya harus konfront. Dia tahu bahwa ketika saya konfront, saya itu care sama dia. Dia tahu. Ada beberapa orang yang seperti itu, Kak Sidney. Jadi
Dan itu proses ya, kadang-kadang ada yang sekali langsung jadi berubah, ada yang perlu pertemanan, perlu waktu yang lama. Tapi percayalah, kalau kau bawa itu sungguh-sungguh dan berdoa, dan kalau memang Tuhan kasih beban untuk hidupmu untuk yang seperti itu, pelayananmu tidak akan sia-sia. Kau akan jangkau generasi yang seperti itu. Serius. Semangat. Makasih Kak. Oke. Dari teman-teman lain ada yang masih mau bertanya? Kita tunggu sampai 18.22 deh. Kasih waktu untuk teman-teman berpikir. Prana Resen, Prana. Silakan Prana. Oke. Atia, dipersilakan Tia. Oke, terima kasih. Cek bisa mic-nya kedengeran nggak ya? Soalnya kadang nggak kedengeran. Oke. Pertanyaannya ini, tadi kalau nggak salah di quotes-nya itu disebutkan if you want to impress people itu tadi kan tentang kita menunjukkan kesuksesan. Tapi kalau kita mau menunjukkan membuat impact kepada orang lain itu ceritakan healing of wounds ya, kalau tidak salah. Nah itu mau tanya gimana gitu rasanya kalau misalnya kita menunjukkan ya healing of wounds gitu dan failures kita tapi nggak ada impact-nya akhirnya gitulah. Nah itu gimana ya Kak kalau seperti itu? Kalau saya satu kata, Kak Adia. Atia. Never give up. Kalau kamu memang sungguh-sungguh bahwa kamu bagi hidupmu ke dia, tunggu waktunya Tuhan. Bagianmu lakukan, tetap seperti itu. Jangan lihat, aku sudah hari ini aku sudah seperti ini, orangnya nggak berubah. Nah kalau orang itu berubah nanti ya teman-teman ya, ini aku juga ngalamin. Kadang-kadang aku ngomong orang mau berubah manut, itu ada kebanggaan. Nah ini lama-lama kita yang kemudian kita yang gede hati, gede kepala. Gitu. Nah hati-hati di situ. Perubahan, kesadaran benar-benar itu kerjanya Roh Kudus, kerjanya Tuhan. Jadi bagian kita adalah kita kesaksian, kita jadi orang yang bersaksi. Kita saksi, bukan sakti, beda. Ya, kita saksi. Jadi kita bercermin, kita hanya tunjukkan ini loh, Tuhan yang tolong. Jadi, kalau Tuhan aja tolong aku yang kayak sampah begini nih, apalagi elu, apalagi kamu. Tuhan juga pasti akan tolong dan pasti akan bawa kamu baik lagi. Jangan menyerah dengan proses, bro. Pokoknya kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oke, baik Kak. Terima kasih jawabannya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya buat sesi Q&A hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan, bisa langsung hubungin Kak Erwin. Kalau perlu kontaknya bisa hubungin Esther tadi yang mau hubungin Kak Erwin. Ya. Oke. Atau kontak Kak Philip aja, lebih enak mungkin ya. Nah, sama usianya deket-deket sama kalian gitu, jadi enak tuh ngobrolnya ya. What the heck, apa kayak gitu-gitulah, silakan lah, terserah. Yang penting tujuannya kamu berubah dalam Kristus kan, ya. Lanjut. Siap Kak. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita mau menyatakan ucapan syukur kita lewat persembahan. Sudah disediakan QR yang ada di layar. Sembari memberikan persembahan, mari kita angkat pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu
Kepada yang bertugas untuk doa persembahan dan doa syafaat, aku persilahkan. Ya, marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau tetap memberkati kami di setiap perjalanan hidup kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan-Mu pada hari ini melalui Estaf minggu ini. Tuhan, kami berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan, ialah persembahan terbaik yang bisa kami berikan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang telah memberi maupun yang belum memberi, Engkau selalu memberkati dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi kelancaran ujian tengah semester yang akan kami hadapi hari Senin besok. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam belajar dan menyiapkan UTS, dan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kakak tingkat yang sedang menjalani persiapan skripsi dan sidang, kiranya diberikan kelancaran hingga proses akhir dan mendapatkan hasil yang terbaik. Bagi bangsa dan negara, kami berdoa agar pemerintah kami dari pusat hingga pelosok desa, semoga para pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pandemi COVID-19 agar segera dipulihkan dan keadaan dapat semakin membaik. Kami juga berdoa ya Bapa bagi kuliah tatap muka yang telah dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan, semoga semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan ke depannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi program PMKT, kiranya Engkau memberkati dan semua program yang telah direncanakan. Terima kasih Tuhan dan terimalah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya ada pengumuman serba-serbi PMKT kepada Komkom, dipersilahkan. Oke, terima kasih Sydney. Untuk pengumumannya, sebelumnya mohon maaf, ini saya nggak on cam dulu karena situasi dan kondisi. Jadi pengumumannya adalah bahwa S2 bakal libur selama UTS dan akan lanjut lagi tanggal 22 April. Jadi setelah acara Paskah juga ya ini berarti. Oke, terima kasih Atya. Yuk. Dicatat ya teman-teman, selama UTS kita nggak ada Estaf, tapi kita akan bertemu lagi setelah UTS. Nggak terasa nih, kita udah sampai di penghujung Estaf hari ini. Sekarang kita mau berterima kasih pada Tuhan buat kebaikannya serta anugerahnya lewat lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Untuk menutup rangkaian ibadah kita di sore hari ini, aku minta dengan kasih kepada Kak Erwin untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami boleh bersekutu satu dengan yang lain dan berbicara soal bagaimana kami harus tetap menjadi teladan dalam membangun persahabatan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, satu hal yang kami tahu, kami sendiri perlu pertolongan, perlu hikmat Tuhan, bagaimana kami menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Tolong kami Tuhan, kami boleh belajar untuk menerima orang lain, kami boleh belajar untuk berempati, berbelas kasihan, dan kami juga boleh belajar untuk terbuka, membuka hidup kami kepada orang lain Tuhan. Tapi kami percaya juga Tuhan terus belajar, kami terus belajar juga untuk bagaimana kami semakin hari memperbaiki diri kami, untuk kami serupa dengan Kristus. Bapak, aku berdoa sore hari ini untuk teman-teman, rekan-rekan yang ada di staf Tuhan dalam setiap perkuliahan mereka, baik yang online maupun yang sudah onsite, yang sedang mengerjakan skripsi atau TA dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa hikmat dan marifat dari-Mu turun atas mereka, sehingga ketika mereka mengerjakannya dengan sukacita, mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan selesai tepat pada waktunya Tuhan. Berdoa untuk setiap orang tua mereka, kiranya terus Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan sehingga terus bisa mensupport mereka untuk boleh menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Aku berdoa, Tuhan, aku minta mulai dari anak-anak staf ini, Tuhan muncul pemimpin-pemimpin negeri ini yang takut akan Tuhan, yang hatinya berpaut kepada Tuhan dan membawa bangsa ini untuk menjadi bangsa yang berpaling menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan di staf PMKT, yang mereka yang hadir, mereka yang berdoa, mereka yang membimbing anak-anak Tuhan untuk bersekutu, bertumbuh di dalam kasih. Tuhan berikan hati Bapa untuk mereka, Tuhan berikan kekuatan ketika mereka berjalan dalam KTB, mereka membimbing anak-anak, mereka mendengarkan keluh kesah mereka, ketika mereka mendoakan mereka, biarlah mereka melayani dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati masa-masa ujian yang sedang mereka hadapi, berikan hikmat dan marifat, sehingga setiap soal, setiap tugas yang diberikan, mereka boleh menyelesaikannya dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh rangkaian staf hari ini, sore hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, rangkaian ibadah staff kita sore hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Tapi sebelum itu, boleh dong kita semua on cam untuk bisa foto bersama. Kepada yang bertugas, aku persilahkan. Yuk, on cam yuk. Oke, ditunggu teman-teman untuk on cam. Nah, nanti akan aku bantu untuk pandu dokumentasinya. Mungkin aku tunggu sampai 6.42. Teman-teman masih dan kakak sekalian masih dipersilakan untuk yang mau on cam. Oke, mungkin belum 6.42, tapi kayaknya udah nggak ada yang nambah on cam lagi, jadi kita mulai aja teman-teman dan kakak untuk dokumentasinya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh, sekali lagi. 1, 2, 3. 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat Kak Erwin dan Kak Philip yang tadi udah sharing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat. Semangat UTS-nya. Thank you, Tuhan berkati ya. Sukses buat semua tugas UTS apapun lah. Pokoknya hajar habis. Amin. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Okay. Bye. Terima kasih Kak Erwin. Terima kasih Kak Erwin, Kak Philip. Terima kasih teman-teman. Sukses UTS-nya ya. Terima kasih Kak Welin. Oke, sudah semua ya sebenarnya teman-teman. Terima kasih untuk pelayanan di staff terakhir sebelum UTS di sore hari ini. Mantap. Keren banget, keren banget. Oke, mungkin kita masuk ke evaluasi dulu ya teman-teman. Adakah masukan yang mau diberikan kepada kita semua? Evaluasi boleh untuk hari ini, boleh juga untuk selama persiapan selama seminggu ini. Ujian, masukan. Oke. Mantap sih. Cuman tadi paling ada satu lagu, aku lupa lagu apa, liriknya tuh nggak match. Soalnya aku nggak hafal liriknya juga, jadi aku kesulitan nyanyi. Itu doang. Oke. Terima kasih, Kak. Oh ya, sama. Aku nggak tahu kalau ternyata pembicaranya tuh Kak Erwin yang sangat aktif. Jadi aku agak kaget. Ya, itu kami juga nggak tahu, Kak. Aku nggak tahu juga. Dulu tuh pernah, cuman aku nggak inget namanya Kak Erwin. Oh, dulu pernah ya? Pernah. Oke. Yang lain lagi mungkin boleh masukan, Kak Nina. Kalau udah ketawa-ketawa kayaknya masukan nggak ada. Nggak ada, aku nggak ada masukan guys. Tapi tadi yang nyambung dari Sydney. Kan ternyata Kak Erwin, aku kan awalnya nggak tahu ya, maksudnya emang nggak tahu Kak Erwin yang bakal pembicara namanya. Jadi tadi Kak Holly, jadi kan tadi aku asar, mungkin biar teman-teman juga pernah tahu. Aku asar terus aku kayak, halo Erwin, aku mau nangis. Erwin, maafin aku. Nggak apa-apa Nina. Tadinya ya Kak, langsung bilang ke Kak Holly tadi. tapi habis itu Nina udah bilang kayak Kak Erwin tadi pas bilang makasih Nina PC lagi kayak Nina minta maaf ya tadi ternyata kurang sopan, mohon maaf gini-gini. Saya kira Erwin yang 21 kayak gitu, Nina kayak yang pede aja. Selamat datang Erwin, selamat menikmati S1. Dikira mungkin nggak? Kalian dikira staff, makanya manggilnya langsung pakai nama gitu. Iya, udah gitu Kak Erwinnya balasnya kayak, iya terima kasih Kak Nina. Gitu. Takut banget.
you. Oke. Terima kasih Kak Nina buat pelayan di akhirnya juga. Thank you. Oke, untuk teman-teman yang lain, amankah? Oke, kalau sudah, Aman. keren rambut ya. Terima kasih teman-teman untuk pelayanan di hari ini. Terima kasih Kak Uli untuk pujiannya. Mungkin untuk menutup pelayanan kita pada sore hari ini, sebelum kita mengakhiri staf terakhir sebelum masuk UTS, kita tutup di dalam doa ya teman-teman dan kakak sekalian. Mungkin aku mimpin, mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, kami syukur atas berkat penyertaan dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, pertolongan-Mu sehingga kami sudah bisa menyelesaikan pelayanan kami di staf minggu ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan barusan bisa menjadi berkat baik bagi kami, baik bagi teman-teman juga. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang terus menolong pelayanan kami, supaya pelayanan itu tidak berhenti di sini, tapi bisa terus mengubahkan kehidupan kami semua. Kami menyerahkan aktivitas yang berikutnya, supaya kiranya Kau yang sertai, berkati, sehingga bisa berkenan di hadapan-Mu, dan kami juga secara khusus berdoa Tuhan untuk kesehatan dan UTS yang akan kami kerjakan minggu depan dan 2 minggu lagi, supaya kiranya bisa berjalan dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Kau terus menyertai dan menolong kehidupan kami, dalam nama Yesus kami siap berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Holi ya kemarin ya. Selamat Kak Oli. Sudah SPWK. Malu deh, malu. Takut banget di sini ada sarjana. Iya, sudah ada sarjana di sini. Uy. Takut. Kak Welin kan sarjana juga nih. Oh iya benar. Ada sarjana beda muda. Lah, yang baru. Sarjana Fresh. Muda. Fresh. Oke teman-teman, selamat UTS ya. Tuhan UTS-nya semua. Sampai jumpa lagi. Dadah. Aku aja teman-teman. Yo, thank you Yos.